Selamat datang di Bego Teknologi, berita gosip teknologi. Bersama kita para DPT kalian, kata para yang terupdate, terkini dan terjujur. Dan bukan review. Ya, jadi ini adalah sebuah inilah katanya ada tamu lagi ya, ini Alvin. Ya. Dia lumayan trauma ternyata. Kenapa trauma? Trauma nge-WA gua ini kenapa Ger gitu ya. Memang ya. Tapi ya itulah, jadi kayak mencoba untuk coba kembali merapikan lah. kali ya. Iya, merapikan. gitu. Kemarin kan masih banyak yang kurang kayaknya gitu ya. Ya, Kaget masih lah. kurang ngomong ya kalau Masih katanya. gatel mau ngomong apa Iya, gitu iya. ya. Karena Takut kan salah ngomong kayaknya. iya betul. Padahal sini salah-salahin aja. Gue gak apa-apa kok usah salah, takut salah ngomong. Memang penonton ini emang mengerikan emang. Pokoknya kalau lu salah tuh ada chance untuk viral di Facebook. Ada chance ya. Ya, nggak Facebook apa-apa. lagi Iya, viral. tapi gak apa-apa. Maksudnya minimal gini lah. Gue sih ngeliatnya kayak karena lu kemarin kan biasanya di Twitter tuh nulis-nulis doang kan. Jarang ngomong kan, ya beda lah. Itu aja sih, tapi ya udahlah. Jadi sebenarnya tuh untuk berita nggak ada lah ya. Ya cuma Bisa satu dibilang. dua doang lah, berita-berita cari masalah doang. Iya, berita cari masalah gitu ya. Kayak misalnya salah satunya adalah Winlator. Winlator. Ya, lu tau Winlator gak? Enggak. Nah ini luar biasa, memang pengguna Jadi flagship. dia nggak valid ya. Nggak valid, Nggak parah valid banget. buat bawa-bawahan nggak. Parah. Flagship doang dia. Nah, Ya, Winlator ini nih. Iya, Winlator ini ada sebuah, bisa dibilang emulator lah ya. Emulator untuk Windows. Iya, untuk Windows, untuk bermain GTA 5 gitu. Di Dan- handphone gitu. Masalahnya kenapa ya jadi pada era PC bakal ini? berakhir gitu ya. Jadi pertama hal yang harus kita luruskan adalah era PC gaming tuh sulit untuk berakhir, bukan nggak bisa. Nggak akan berakhir. Sulit sih. Mungkin beda ya. Maksudnya kayak karena gini, kita aja tuh selalu bertanya-tanya apakah gunanya ray tracing di handphone. Betul. Alasannya apa? Layarnya kecil ya. Kenapa lu ada namanya gaming PC? Karena lu bisa punya minimal monitor gitu. Monitor dan lu bisa ngerasain semua teknologi dari visual itu kan. Kayak misalnya ray tracing. Ray Bener. tracing itu kalau lu main di HP tidak berasa Iya. gitu. Mana game yang support cuma dikit kan? Wah. Iya, Support iya. bisa Cina dihitung doang. pakai jari ya sih. Iya, paling sama War Thunder. Iya kan, nah cuman mungkin ini juga kayak gue sih ngeliatnya ini salah satu ini sih, imbas dari Realme GT7 Pro kemarin nih. Betul, kan rame banget Ini kan. rame karena GT7 Pro itu ternyata sampai Reddit juga diomongin itu. Iya. Kayak Sampai Reddit ya? Sampai Oh, Reddit. itu kacau itu sebenarnya fenomena. Iya, fenomenanya loh, karena dia untuk GT7 Pro ini ya, Realme ini ya, dia tuh bisa main GTA, kemarin kita cobain Assassin's Creed ya Iya. kan, sama Final Fantasy gitu. Betul. Jadi game PC yang benar-benar game PC itu bahkan kalau kita pribadi sampai dimatiin, di offline-in. Bener, ini handphonenya gila banget ya. Iya. Sebenarnya Realme-nya yang gitu Iya, ya. iya. Bisa banget launching lu kasih sama fitur-fitur ini handphone pada baret-baret Iya. nanti goresnya nih. Cuman gini, satu hal adalah kan pada nanya, Bang lu main gamenya pakai apa? Kita tuh di situ pakai apa namanya? Game fusionnya dari Gameser. Jadi Gameser ya. Dan ini tuh tidak begitu luas loh. Maksudnya kalau lu download sendiri Gameser kayak APK-nya gitu-gitu ada dia apa namanya yang maksudnya rilis resminya gitu. Cuman seingat gua Realme itu tuh kayak merubah sedikit si Gamesernya untuk bisa kompatibel sama game PC. Bukan kompatibel sih, lebih ke bisa dicolok game PC gitu. Iya, jadi memang ini berjalan secara lokal loh. Kita Iya. udah coba kan Iya. ternyata benar-benar lokal dan Benar-benar emang lokal. udah diafirmasi sama luar pun begitu. Ini Jadi- lokal gila sih. Jadi kayak si Realme ini emang gila, pokoknya kayak ngeluarin emang bisa dan bagus bahkan. bagus banget. Bagus banget gitu. Cuman maksudnya apakah bisa menggantikan gaming PC? Sulit. Enggak. Sulit Cuman ya kalau misalkan game PC lu bisa main di handphone mungkin nanti sebentar lagi bisa. Karena Iya. kan dari Snapdragon 8 Elite aja ini potensinya bagus banget gitu ya. Lu bisa main dengan lancar 40-50 Iya, FPS. 40-50 FPS itu jangan lu Gila. samain sama game Mobile Legends gitu-gitu, beda. Beda ya. Kalau lu main GTA 40-50 masih oke itu. Ya kayak lu main Genshin Impact lah. Iya. Genshin Impact 30 aja masih dimaafkan kan Iya, sebenarnya 30 kan. ya. Karena emang dia bukan yang FPS meter kan. Emang dia tuh ya udah bisa main lah gitu. Betul. Bisa Tapi stabil. yang gua heran sebenarnya kan kita sempat kulik juga ya karena error gitu si game fusionnya kan. Kita lihat aplikasinya tuh si game itu bener-bener aplikasi PC Iya, sebenarnya. jadi bener-bener Ada exe-nya. Iya, bener-bener gitu kan. PC dimasukin ke HP gitu. Iya. Jadi Itu- di running emulasi tuh kayak bukan emulasi banget Iya, sebenarnya. jadi sebenarnya bener-bener real running di HP, bener-bener ini tapi ini konteksnya gini ya, ini pakai Gameser dan Gameser itu tidak bener-bener ngebuka untuk umum gitu. Iya, ini masih beta. Ini kayak Masih memang beta. Masih dan beta. mungkin bukan beta juga, emang close system aja Iya. udah untuk tertentu Dan doang. mungkin aja fenomena Winlator ini juga bagian dari campaign Gameser, kita nggak tahu Iya, gitu. nggak tahu Bagian ya. dari kayak biar orang paham gitu. Cuman bagusnya adalah dia bener-bener kayak sampai DLL-nya, sampai kecil-kecilnya, file-file kecilnya tuh masuk ke dalam PC, ke HP. Iya.
Jadi runningnya secara Jadi lancar. bener-bener running hampir natif lah bisa dibilang. Itu keren banget. Keren banget sih. Cuman memang ya lagi-lagi mohon maaf gitu. Kenapa tidak kita tes di iQOO? Kemarin dia nanya juga kan, Bang, kalau di iQOO gak dites kayak Realme gitu? Ya enggak, karena ini dari Realme dan kita handphonenya error, kita minta pun kayak nggak dikasih. Gak gitu dikasih. ya. Itu bener-bener udah. Jadi punya kita nih punya dari global punya gitu ya, dikasih dan dikasih sampai software-software gitu. Jadi kayak tinggal mainin aja, tinggal tes doang. Nah ini kayaknya nggak bisa lah. Maksudnya untuk kayak yang si iQOO gitu. Beda. Ya nggak bisa. Nomor dia mencari aman. Iya, Takut cuman- dipakai kali dia kok bisa. Bisa, enggak. Jadi makanya orang pada ke Winlator. Gitu. Bener, solusinya itu. Ya sebenarnya bisa juga. Bisa. Cuman ya menurut gua jangan dulu lah, belum waktunya pakai ventilator gitu. Apalagi tadi yang paling anjing dia adalah yang di TikTok itu, maksudnya running smooth 15 fps. Mungkin nggak fail ya. Enggak maksudnya. Jadi ngomongnya smooth kan orang lagi nge-frame. 15 fps itu adalah udah kategori the throttling itu. Tapi kan orang smooth tidak fail 3 crash gitu loh. Tapi ngomongnya smooth, frame itu kan nge-lag gitu loh. Kan kadang Definisi smoothnya beda kali. iya, orang itu definisinya mungkin sebekasi mungkin gitu loh. Atau- Ngasal. Bekasi. Enggak, atau mungkin karena kita ini sering lihat HP dengan 120 fps kali. Enggak, juga ya? enggak itu emang definisi Bekasi aja, bahasa yang dibuat di Bekasi gitu loh, mungkin gitu loh. Enggak, udah gitu yang paling parah adalah main GTA 5. Maksudnya gini ya. Nih gue kasih tau aja deh. GTA 5 yang kita tes itu sebenarnya settingan default walaupun tinggi gitu. Iya. Dia running cuma di SD. Dan itu udah pakai latest gen, artinya yang paling kencang. Iya. Itu pun aja paling dapat 50 60 udah syukur tuh. Iya. Itu tapi masih oke. Cuman kalau lu pakai Snapdragon 680 yang bener aja, Bang, ya. Tahu diri lah, lu mau main di rata, bahkan di TikTok itu sampai dihilangin NPC-nya tuh kalau yang kayak jadi dia jalan doang. Gitu Iya. kan? Emang iya bisa. Iya, itu kok kayak buat apa? Apalagi ada yang ngomong di Facebook pakai G99 bisa nggak, Bang? Waduh. For Gen 1 gimana? Waduh lagi makin. Makanya itu nggak bisa digunakan guys. Iya. Enggak, cuman jadi perdebatannya jadi nggak penting sih, jadi kayak apakah era PC itu bener-bener diganti sama HP, kayak belum sih. Enggak Sulit. bakal. Samsung Dex aja tuh tidak bisa menggantikan PC beneran loh. Udah Samsung Dex. Tapi gue berharap sih jangan sampai ntar game-game tuh makin banyak transactionnya, microtransaction di game PC. GTA ada microtransaction sekarang aja udah ada kan? Emang iya. Ya kalau misalkan nanti GTA 6 bisa buat handphone microtransaction gitu bener. Ya walaupun kalau Gacha-gacha ya? Iya gacha-gacha, anjing mau cheat game nggak bisa sekarang pakai gacha. Iya bisa. Ini Gitu. sih jangan. Tapi biarkan PC lu pribadi lu ada laptop nggak sih? Ada. Apa laptop? Lenovo Yoga Pro 9i. Waduh, ngeri kali. Nih makanya gue bilang ya, Tapi nggak pernah gue pakai ini buat main. orang-orang kaya gitu ya. Dia dari HP-nya saya depan muka gue udah. Dia tuh pertama kali kenal sama kita tuh sosokan. Gue tuh orang sederhana katanya. Waduh. Mending kenalin diri Enggak, lu deh. gini aja deh, gini logikanya adalah orang kuliahan mana yang pakai Yoga 9. Iya. Ya, gua dulu kuliah tuh pakai ada namanya notebook tuh kalau buat buka exam pipi. Enggak, gua aja tuh kalau nge-review nih, ini cocok buat kuliah tapi dalam hati gua nggak mungkin gitu. Iya, gak mungkin. Nggak Cocok mungkin. untuk kuliah 15 juta. 10 juta itu sebenarnya untuk main game tuh agak kurang gitu. Kurang. Dan untuk kuliah itu kemahalan sebenarnya. Iya. Untuk kaum-kaum seperti saya, ya kalau lu adalah orang kayak Alvin nggak apa-apa. Ya Cuman- gue nyesel juga beli itu sebenarnya. Karena- Baterainya tahan 1,5 jam doang. Ya memang di eranya itu kan belum Iya, belum. irit sekarang. Belum Kalau se- sekarang kan udah jauh mending lu banget. jual, lu ganti Ultra. Enggak, sekarang Emang gue ada rencana itu sih sebenarnya. Gue mau Upgrade. minta ini deh, lu kenalin diri ke kamera dengan kenalin handphone lu juga gitu. Halo, gue Alvin, handphone gue ini, handphone gue ini. coba. Cepet. Coba. Halo, gue Alvin. Sound the Six on Twitter. Gitu ya. On X deh sekarang namanya. Iya, on X ya. Ya jadi gue sekarang bawa berapa nih? 8 ya? 9. 8. Oh iya, bukan nih. Satu lagi Ini soalnya apa di tas. gitu? Oh, di tas ya. Satu lagi HP 2023 soalnya. Oh gitu. 2023 gitu ya. Oh, maaf. Serius 2023. Lu tau gak sih orang-orang tuh ganti HP tuh 4 tahun, lu setahun ganti Gue HP. 4 tahun yang lalu gue pakai S20 Ultra, sekarang S24 Ultra. Oke. Yang pertama itu. Ya. Oke, lanjutnya Lanjut, apa? lanjut. Pertama, ini chronological order ya. Iya, boleh. Pertama berarti ini duluan nih. Pertama Oppo Find X7 Ultra. X7 Ultra nggak X7 dijual di Ultra. Indo. Ini ya, ini China only. China only. Terus ini ada Samsung Galaxy S24 Ultra. Oke, dijual di Indo ya. Dijual di Indo, Dijual di Indo. Terus apa lagi ya? Setelah ini itu
Kayak mau jualan gue. Xiaomi 14 Ultra. 14 Ultra nggak dijual di Indo. Nggak dijual di Indo Fun fact ya, juga. Xiaomi 14 Ultra tuh bagus banget. 14 Ultra ini bagus sih. Anjing kampret sih itu. Gua kalau Enggak, lu nggak usah ngomong bagus. Ini semua bagus anjir. Enggak. Kecuali pixel, kecuali pixel Iya, tuh. kecuali Jelek pixel ya. gitu. Gue juga bingung kenapa lu Nih pixel. HP mid range sendiri ya. Pixel. Gue pisahin. Mas Bobby yang ngomong tuh. Oh iya. HP midrange itu kesian banget. Mid range. Terus habis itu Fold. enggak ini dulu. Apa nih? Vivo X100 Ultra. X100 Ultra nggak ada di Ini Indo. Iya, ini juga Vivo China udah only. berusaha masukin 2 line up loh, biasa dan Pro. Ini Ultra. Ultra. Lanjut, apalagi? Sini ada Galaxy Z Fold 6. Oke, dijual di Indo lah. Itu dijual dijual di di Indo. Indo. Ya. Ya. Ada lagi Lu saya ini- nonton sambil coba jumlahin ya totalnya berapa Iya, gitu. enggak. Gue sih ternyata ada pengen dijumlahin sama Eko nanti. Oh, iya. Biar mampus deh. Orang pajak. ini HP mid range Google Pixel Google Pixel 9 Pro XL. 9 Pro XL. Iya, Pro Pro XL. XL ya. Walaupun dia tidak sebagus itu, cuma harganya bagus banget emang. Ih, gila harga ini kayaknya paling mahal di antara semua ini. Iya, cuman paling biasa ya sebenarnya. Iya. Cuma yang paling kece sih. Kalau gua mau jujuran. Tapi menurut lu yang paling berkesan di HP-HP lu itu apa? Paling berkesan kayak gimana nih maksudnya? Saya kayak Yang paling lu wah, suka ini, iya, gitu. suka banget kayak. Oh mungkin per HP aja kali ya gue bahas kali. Apa gimana? Ya satu dulu ya, Satu dulu. Yang paling lu Yang suka. paling lu suka lah di Oh di antara semua Iya. ini. berat. Mampus gue. Berat. Mampus. Tapi kalau yang paling Samsung konsisten, ditelepon. Taiwan. Apa sih? Gak masalah, udah gak masalah. Nggak Apa? masalah ya. Coba. Yang paling oke? kalau yang paling konsisten ya, bukan berarti dia, ya udahlah, gue paling konsisten tuh ini sebenarnya. Yang kalau gue di Twitter tuh, gue kasih rating dia paling tinggi Oh sebenarnya. iya memang. Galaxy S24 Ultra betul. ini, karena dia dari layar Kata udah lu kamera bagus. jelek. Siapa yang bilang? Waduh, kameranya biasa aja begitu aja. Dia ini update, nunggu security patch dulu, Pak. Security Baru patch. update, masa kalah mau. Dan tiap lagi update security patch gue rekam dulu biar. Iya, biar tiba-tiba ada green light kan. Iya, Sweet. bisa klaim garansi nanti. Wah. Tapi gue masih belum ya. Belum. Jangan gitu dong. Enggak, bukan belum. Enggak ya. Nah, ini nih layarnya tuh anti reflektif dia. Oh, Gue iya. paling suka Oh, itu di- tuh sih. Ini nggak ada di HP lain. Ya soalnya. emang secara hardware tuh kita bisa setuju lah. Emang Samsung bukan yang the best lah. Iya. Secara hardware, cuman emang kalau hal-hal kecil tuh yang dikumpulin. Iya. ternyata Samsung paling bagus oke. banget. Oke. Reflektif dan orang bodohnya pakai anti gores yang lain. Iya. Emang Iya. ada nih. Ada, harusnya lu pakai anti gores Samsungnya juga. Ini yang gue pakai anti gores yang anti reflektifnya Samsung juga. Iya, jadi lu layarnya anti reflektif. Kalau lu pakai yang third party jelek, Itu siapa itu? Iya, Parah banyak. banget bisa beli S24 Ultra. Itunya beli Shopee anjir. dia pakai tempered Pakai glass tempered baal Iya, kan gitu. kasian banget anjir HP-nya. Masalahnya kan kalau di HP biasa ya nggak Ya terlalu udah lah, kelihatan mungkin nggak ya. penting lah, Tapi karena kalau di sini kan layarnya udah hitam banget nih. Lu pakai tempered glass yang ya yang Tapi itu kayak anti spy gitu jadinya sih, kelihatan. bukan lah ya, beda ya. Nggak beda. Beda ya. Beda-beda. Kalau anti spy kan lu lihat dari Nggak samping nggak kelihatan kelihatan, ini masih kelihatan. Masih kelihatan. Cuman ya. nggak mantulnya nggak parah aja Iya. gitu. Jadi Bagus kalau banget. di bawah matahari gitu masih kelihatan banget. Iya, catnya kan ini kan. Ya, Kayak apa, coating, lapisan, cover. bukan kalau lagi chatting maksud gua. Oh kalau lagi chat. Iya, lagi chatting kelihatan kan. Kadang-kadang kan emang kalau buka map itu kalau lu adalah yang kerja di luar tuh kelihatan tuh. Oh bukan handphone yang murahnya gitu ya. Bukan. Kan mahal udah kelihatan semua. 3.000. Enggak. Kalau ada mataharinya, Iya. kena matahari tuh ada kayak yang hilang gitu teksnya. Oh iya. Iya. Oh, Gua sih handphone berasa. lu murah. Enggak. Gue di iPhone 15 juga gitu anjir. Emang sama kan mid range sama. Besok jadi entry level. Level. Bukan yang HP flagship iPhone mau tau gak apa? iPhone XR. Gimana sih lu? Warna kuning. Itu bagus itu iPhone itu. Merah nggak sih bagus? Kuning kameranya bagus. Iya. Oh perwarna gitu ya? Iya, perwarna. Iya. Tim Kalau Cook kata bego toko banget iPhone. emang bego dia. Jadi pas kuning bagusin, yang merah jelek gitu. Emang bego. Tim Cook. Emang tuning dari tim Cook-nya berarti. Iya. Cuman gitu sih. Maksudnya di fenomena HP flagship ini sih, lu berarti masih Samsung lah ya. Emang sih kita susah sih untuk mencela Samsung di flagship sih. Ya. Iya, itu udah paling strongnya dia di flagship Iya emang kayak walaupun emang kalau kameranya kalau dibanding-bandingin nih sama yang lain-lain nih kalah Samsung. Gue prefer yang lain sih. Yang sebenarnya. lain Kalau kamera ya. Kamera biasa aja. Video bener-bener. masih oke deh, tapi kalau buat foto Enggak. karakternya kurang. Nggak ada dia Iya, karena nggak ada, dia iya. karena emang aimingnya gue liat tuh ke iPhone. Iya. Yang senatural mungkin gitu. Natural juga enggak sih sebenarnya. Ya, Lebih ke dia buta. se-Korea mungkin lah. Iya sekorea mungkin kan ya, mungkin. sekorea mungkin ya. Iya. Iya ya Kalau udah lah. ya. natural menurut gue ini nih X8 Pro. Paling Ah. apa? Bukan X8 Pro. Dia warnanya udah paling apa sih?
Mendekati X8 Pro. asli lah gitu. Iya, Tapi X8 Pro jujur 20 juta kemahalan nggak? Ayo. Menurut gua enggak. Karena ya dibandingin sama ini misalnya. Ini kan lebih mahal 3 maksud juta. gua kenapa orang tuh harus beli Oppo S8 Pro dibanding Samsung? Ya kan, why not? Iya, Ya pertama kenapa why not enggak? itu mungkin ya satu hal lah. Iya. Cuman logisnya gitu kayak Dari kamera dia lebih bagus. oh udah lu bandingin tuh. Lebih bagus. Terus apa lagi? Video. Video tuh Kalau Samsung kan konsisten emang video gue tahu. konsisten. Cuman ya kadang-kadang ya tergantung scene-nya sih. Oh, Misalnya lu malam tuh gue lebih suka Oppo. Kalau siang mungkin Samsung gitu. Oh, biasa beda-beda gitu ya. Iya tergantung scene-nya. Kayak misalnya lu nyuruh gue pilih kamera terbaik di antara semua ini yang mana? Gue Lu juga nggak bisa jawabannya milih. Nggak bisa milih ya? Nggak bisa milih. Emang beli iQOO semuanya deh. Bagus. Jangan salah lu. Enggak, jujur nih ya. Kamera sistemnya emang downgrade banget gua. Iya. Apalagi udah nggak ada periskopnya. Bahkan 60 fps-nya tidak bisa ganti lensa. Nah itu Gawat banget sih. itu sih itu kacau sih. Itu gawat, Cuman, itu gawat itu. Kalau dari processing ningkat dari iQOO 12 sebenarnya. Kalau Iya. dari yang Tapi gua tes. over sharpen loh. Bukan over sharpen. Enggak, mungkin. Clarity-nya terlalu Enggak tinggi. kalau dia bandingin sama iQOO 12. saturasinya, iya. iQOO 12. Jadi Oh, iQOO 12 sama iQOO 13. Ya, Iya, gue lihat beberapa feedback katanya yang main kamera lebih bagus yang 13. Cuman Main kan kamera. kalah Iya kan kalah kan tapi tele. Karena ini kan tele. Ya udah Kemarin tolong tele. sama periskopnya aja udah. Iya, Jadi kalau lu udah pakai iQOO 12 emang udah daily driver apalagi. Lu Untungnya- pakai ini downgrade-nya berasa. Iya, Kalau iya, buat iya, zoom itu ya, tuh. kalau buat zoom. Untungnya adalah dia fokusnya di performa. Iya, untungnya. Untungnya. Kalau dia fokus kamera sih. kalau habis. di apa sih aspek lain nih, misalnya haptiknya itu cakep bagus banget, Betul. bagus banget. Enak banget. Sama speakernya upgrade juga nih gue lihat. Kalau Speakernya gua emang enak. speakernya, terus apa lagi? Iya nih, ultrasonic fingerprint sekarang. Coba jelasin ultrasonic fingerprint. Dia itu udah pakai apa sih? Udah Sensor. pakai bukan sensor apa sih namanya? Kayak ya ultrasonic, ultrasound. buat scan finger kita, buat scan Biar cepet ini lah. kita. Makin Iya. cepet lah ya. Lebih cepat Jadi dia dibanding nggak, biasa ya. jadi dia 3D sebenarnya udah bukan. Kalau dulu optical itu 2D, ini 3D. Jadinya dia lebih reliable. Terus kalau tangan lu basah tetap bisa scan. Itu kelebihan di optik itu bahkan udah dipakai juga sekarang standar flagship lah tuh ya yang Iya. ultrasonic ya. Iya. Ini udah banyak Sampai banget. Xiaomi 15 kalau nggak salah kan. Xiaomi 15 juga. Tapi sayangnya sih ini belum. Oh. X8 Pro S8 Pro. masih optical dia. Masih optikal? Masih optikal. Enggak, ngeceknya di mana sih ya itu ya? Apa di Sebenarnya Huawei Info? gampang sih ngeliatnya, kayak kalau lu gini ini, kalau lu tekan dia jadi terang nggak sekitar fingerprintnya itu. Iya. Kalau misalnya terang berarti dia optikal. Oh. Kalau ultrasonic dia nggak perlu cahaya banyak soalnya buat nge-scan finger gitu. Oh, iya. Oh gitu ya. Nah itu lah salah satu info dari Bapak Flagship. Lupa flagship. Soalnya karena emang ngomong flagship lu yang paling valid menurut gua di Indonesia ya. Iya. Bahkan gua ngomong di Indonesia gitu. Karena emang Ya lu udah nyobain banyak. iya, kalau kita ngomong K2G, kalau si Alessa dan si Satis kan dia di bagian kamera juga yang overall banget sih menurut gua. Menurut gua ya. Jadi kayak lu tuh bener-bener make, dia tuh bener-bener make semuanya gitu. Semuanya kasih nomor, Bro. Iya. Pakai Gua nggak internet. semua. Iya. 5 nomor lu bayangin tuh. Minimal 5 kan sesuai sama WhatsApp kan. Iya. Bisa connect 4 Kartu, iya, handphone kan. kartu keluarga lu gimana? Ya nggak Bisa. perlu lah. Gak perlu ya? Nggak perlu. Itu kan cuman birokrasi, Bro. Ya kan? Ups gitu kan. Tapi itu nyatanya, Bro. Tapi gua daftarin KTP kayak pakai nomor KTP gua tuh udah 5 nomor sekarang bisa. Bisa. Habis ini langsung KTP abangnya bisa. Oh iya abangnya. Habis ini langsung nomor gua 2 mati nih. Yang punya udah meninggal. Yang punya udah meninggal. Ya Gitu. gitu. lah ya, pokoknya kira-kira gitu lah serba-serbi flagship lah. Cuman kita tuh sebenarnya tujuannya hari ini tuh udah berapa menit nih syuting? Lama juga ya? Sebenarnya 20 menit. 20 menit? 20. Ya. Wah, sebenarnya kita mau ngasih ini sih. Karena tidak ada berita tuh, mendingan kita bikin bukan award sih, lebih ke hal-hal yang menarik lah di range sejuta. Iya. Bukan rekomendasi sih. Boleh rekomen juga. Enggak sih. Kalau rekomendasi tuh karena gini, karena gua kan bikin nih 1 sampai list 1 sampai 2 juta. Kalau ada barang hancur lu kasih. Bukan lah anjir. Tapi kan nggak, maksudnya di range 1 sampai 2 juta tuh ada HP lama tuh yang turun harga. Oh. Maksud gua tuh yang launching tahun ini aja Ya gua bahasnya udah. gitu. Yang paling oke lah gitu. Yang ya. paling oke lah, kayak misalnya nih ya, ini kira-kira ada list HP ya. List HP dari harga paling murah dulu. Mulai dulu ya, 1 sampai 2 juta tuh sebenarnya ini subjektif ya sebenarnya ya. Objektif subjektif, maksudnya kayak kalau lu nggak suka ya
Lu kasih tahu aja di bawah gitu. Sebenarnya gue sampein tadi juga subjektif semua, jadi ya nggak perlu setuju sama gue sebenarnya. Iya. Subjektif objektif. Iya. Jadi kayak lu berobjektif tapi tetap subjektif. Iya. Ya udah ya. 1 sampai 2 juta tuh di gua tuh ada berapa nih? 5 lah ya. Baik banget. Kalau gua satu aja. Apa tuh? Itel S25 Ultra. S25 Ultra. Enggak, lu lihat dulu listnya. Listnya tuh ada kayak nih. Ini soalnya gua agak bingung kayak di 14C, Technospark 30C, Itel S25 Ultra sama Hot 50. S25 Ultra Itel. Itel ya. Gua Itel. Lu Itel. Lu enggak tahu ya. Itel. Enggak, soalnya gini, si Technospark 30C itu pakai IMX 3 berapa gitu? 3. Iya. Jadi iya dia pakai IMX hampir 1 juta. IMX yang biasa dipakai ultrawide. Yang ultrawide-nya ini 355 ultrawide-nya A34. Iya. Oh. A34. A34. Iya, A34 ultrawide pakai IMX 385 ya, apa 384. 12 megapiksel. Iya. Oh. Ya. Dia sekarang tuh jadi masukin ke Technospark yang di 1 juta tapi udah pakai sensor IMX which is itu jarang banget. Betul. Dan kemarin kan kita sempat anting-anting kan. Itu menarik jadinya. Cuman ya itu spesifik untuk kayak foto-foto. Foto-foto. Tapi kalau ngomong overall memang S25 Ultra ini susah dikalahin sih. S25 Ultra sih. S25. Walaupun kayak si kita udah ada juga review Redmi 14C gitu ya. Dia untungnya kelebihannya si Redmi 14C ini SoC-nya tuh SoC yang menurut gua tuh udah agak-agak bullshit lah ya G92 ya. Ya itu ya udahlah. Iya, ya udahlah ya. G91 punya G91 ya. G92 tuh masuk air. Ya. Ya, cuman dia itu yang paling murah tapi all rounder gitu. Cuman saat gue liat Itel S25 Ultra, walaupun software-nya itu nggak sebagus Redmi, cuman paling worth it 1 juta sih saat ini. Ketahanannya itu nomor 1. Handphone murah, ketahanan nomor 1 sekarang. Iya, ketahanan tapi pakai SoC yang lumayan baru. Iya, ketahanan dia pakai Gorilla Glass 7i. Iya, 7i. Glass 7i itu sama kayak Reno 12 biasa. Yes. Iya. Kalau biasa kan kalau Pro kan Victus 2. Oh iya Victus ya kali itu. Iya, lu bayangin gitu. SoC-nya tuh lumayan, dia pakai T620. T620. Itu yang paling baru punya. Jadi kayak agak sulit untuk tidak bilang Itel terbaik di 1 juta sih. Ya terbaik. Sulit sih. Itu udah paling lumayan. Ya silakan aja kalau nggak setuju gitu ya. Tapi yang di list HP ini kenapa lu nanya, kalau lu nanya, "Bang, kok nggak ada Realme dan Oppo atau Vivo?" Ya udah lah ya. Coba cek 1 jutaan aja lah ya, gimana 3 gitu brand ya. 1 jutaan itu ya susah banget, Bro. Sulit bro untuk masuk bro. Ya. Lalu kita coba bergeser ke 2 sampai 3 juta. Ini kalau di gua nih ada 3 menurut gua yang paling lu bisa lihat. Ya. Redmi Note 13 4G bukan 5G. Ya. Poco M6 Pro dan Tecno Pova 6. Ya, lo apa? Nanya, Dia nggak tahu. Dia nggak tahu sih. Pova 6 kayaknya. Gua ngarep ya kalau ini harga 2 jutaan gue sih rekomendasi ini. Iya. Realme. Kenapa? Karena menurut gua setelah gua bermain ya handphone murah paling bagus tuh harusnya punya ketahanan yang tinggi dulu. Mungkin ya. Ketahanan dan baterai. Karena pada ujungnya kalau jualan kamera, jualan performance, batasannya baik banget. Nggak, kalau gua ngeliatnya 2-3 juta itu tuh sebenarnya tuh gua tuh tetap prefer di sini tuh Poco M6 Pro. Menurut gua, walaupun kemarin ada berita meledak-meledak itu ya. Kenapa? Karena M6 Pro itu adalah salah satu HP yang menurut gua hampir all-roundernya bagus banget. Sampai kamera, video. Pova 6 emang kenapa? Kok jelek dia anjir. Geter. Jelek M6 cuman menang lawan Infinix doang. Sisanya hancur dia. Bukan M6 Pro, yang biru mah X6. Dua-duanya lu kan. Bukan X6 ya? Dua-duanya. X6 cok. Dua-duanya. Ya kan lu pernah bandingin X6 sama M6 Pro? Udah dua-duanya. Masa sih? Iya, dua-duanya lu lihat aja. Ya udahlah. Ya, berarti terbaik di harganya lah. Enggak, maksud gua gitu. Karena memang sengaja dibagusin di Redmi-nya. Iya, di Redmi Note-nya kan. Iya. Cuman harganya M6 Pro itu pakai apa namanya? Ini pakai 7S Gen 2. Bukan. M6 G99. G99. Iya, karena kan kalau di Redmi itu Redmi Note 13 Pro 4G which is cacat banget tuh, G99 3,7 gitu ya. Itu kacau ya. Gak bisa masuk gitu ya. Nah, itu maksud gue M6 Pro itu maksud gue salah satu yang paling all-rounder sih. M6 Pro oke lah ya. Dia punya semua soalnya. Kayak Benar. Di gamenya itu bukan game yang 120 emang. Cuman bisa dan lancar. Jadi Pova 6 kenapa? Kalau Pova 6 itu masih banyak gimmick lah. Iya. Walaupun oke lah ngomongin sebenarnya dia nggak terlalu banyak pembaruan menurut gue sih. Iya, nggak banyak baru. Kalau lu ngomongin, makanya kan ini kan gue bilang ini bukan rekomendasi, tapi kayak yang launching tahun ini. Iya. Kalau ngomong rekomendasi, gue masih ngomong Pova 5, sama aja tuh, biasa aja. Yang Pova 6 biasa bukan tanpa Pro ya.
Karena ya itu coba kalau gue M6 Pro. Kalau lu apa tadi? Gue Kalau ini kalau dia udah 2 jutaan bener itu kan. si Gua Realme C durability is a king now. Iya sih, karena Karena durability juga. lu bisa lihat dong, durability itu tidak memberikan embel-embel yang lain. IP68, IP69 udah. Kalau gue mikirnya di 2-3 juta itu adalah orang itu yang baru bekerja menurut gue. Benar, maksud gua lu cari ketahanan dulu. Enggak, soalnya nih kalau ngomong hardware agak gak bisa diselamatin gitu. Betul sih, kalau dari spek kan dia hancur kan Iya, 92 gitu. spek Maksudnya itu udah entry parah gitu bener-bener entry mentok gitu. Iya. Dan dia agak mahal, nggak mahal sih jatuhnya. Kalau misal 2 jutanya kayaknya emang karena IP rating sih. Iya, IP rating itu soalnya emang mantep banget sih. Ditambah ada sel-sel itu ya bisa jatuh gitu ya. Apa armor cell, dia kan jadi military grade. Military grade. Iya sih, gue military grade ya. Pokoknya armor cell dia yang dalamnya besi gitu kan, udah CNC gitu kan. Dan tahu deh layar dia apa, kalau layarnya oke sih ya bagus banget. Tapi gua desainnya juga bagus sih. Tapi ini kan makanya kan ini pendapat kan. Kalau gua M6 Pro masih sih 3 juta. Tapi kalau Alvin nggak tahu karena dia flagship ya. Ya udah 3 sampai 4 juta. Ini ada 4 yang kayaknya harus lu lihat. Pertama di Vivo Y100 5G. Y100 5G. Wah, itu gila sih itu. Ya udahlah ya. Ntar kita jelasin lah. Lalu Poco X6 ya. Itu susah dilewatin. Infinix Note 40 Pro dan Infinix GT 20 Pro. 4 HP itu doang sih menurut gua itu yang kayak bisa lu lirik. Emang GT20 udah 3 juta? 3,7 kan launching. 3,7? Ah? Iya. Oh, iya 3,8 Pak. Itu ya sebenarnya sih kalau di sini sih kalau gua pribadi Vivo Y100 5G sih. Betul. 4 Gen 2 kan? Iya, 4 Gen 2. Lu tau nggak? 4 Gen 2. Anehnya Vivo Y100 5G ini dia kan keluar bareng Vivo V30. V30 tuh masih mono. V30 Speakernya? Iya, speakernya masih mono. Y100 5G udah dual. Yang menariknya lagi nih, V40 itu stereo ke stereo 2 jutaan. Emang tahun ini Y100? Iya. Bukannya sekarang yang ini V40 Lite 5G. Kan dia 2 kali keluar. Lupa Iya. lo. Tapi mending V40 Lite 5G. Iya nggak sih? Tapi harganya 4 juta. 4 jutaan dia, 4 ke 5 Bukannya dia. 3,7 Itu yang 4G. Yang 4G, yang 4G itu 685, Pak. Iya, Bisa main gue review GTA itu 5. soalnya, gue review itu. Iya, bisa main GTA 5 tuh di Winlator Iya. ya. Beda ya, cuman ya udah, nih Vivo Y100 5G menurut gue sih yang paling oke ya. sih. Karena dia lagi-lagi mantap banget sih, di kagetin sih. Jujur aja karena pas datang tuh gue udah skeptis. Kayak Y-series Vivo tuh sama sekali gue nggak bisa masuk kepala gue. Cuman Y100 ini beda. Kita mau karena 4 Gen 2 aja. Iya, 4 Gen 2 sih itu gila banget sih. Kenapa nggak semua HP tuh bekerja untuk ngejar 4 Gen 2 gitu? Ya, dibanding G92. Karena lebih mahal Snapdragon tuh. Oh iya juga sih. Orang Indo tidak bisa beli kayaknya menurut brand. Menurut brand padahal enggak. Kalau worth it hilang tuh barang. Ya udahlah ya. Nih, lalu udah banyak kasusnya soalnya. Beneran udah banyak ya. Kayak misalnya yang ini nih, HP-HP ini nih. 4 sampai 5 juta. Ini tahun ini lagi mantep banget nih. Wah. Tahun ini 4 sampai 5 juta menurut gua oke banget. Kayak diawali dengan Vivo V30e. V30e ya. Sama iQOO Z9X. Tahu kan kita review? Ya gua udah lupa. 6 Gen 1. Iya. Dia 6 Gen 1 aja. Ini jadi Vivo V30i, V30e sama iQOO Z9X ini sama-sama di 6 Gen 1. Bedanya tuh V30e tuh ultra wide, tapi kalau di iQOO dia lagi lepas untuk performanya. Ya. Gitu. Cuman ini 6 Gen 1 ini udah salah satu yang top sih menurut gua. Ini lumayan diremehin di kita, cuman ternyata untuk efisiensi bagus dia, karena kan emang next level 695 kan. Iya, Net 695 sendiri udah oke kan. Benar. Nah, ini kasih next level lagi, 6 Gen 1 tuh udah paling beres gitu. Lalu ada juga masih ada ya. Sulit itu dilewatkan kayak Poco X6 dan X6 Pro. Ya, itu udah susah dilewatin tuh ya. Dan Redmi Note 13 Pro 5G. Gitu. Itu tapi kali ini kayak gue Redmi Note. Cuma ada satu lagi. Apa? Samsung A35. Enggak, A35 enggak. A35 enggak ya? A35 enggak. Oke enggak sih tapi? A35 itu enggak oke-nya karena dia itu sebenarnya turunan A54. Iya, tapi kurang. Jadi A54 versi update Android lebih lama lah. Karena kan update A54 tuh dari kan dia 6 kali. Iya. Dia dari Android 13 A54. Kalau ini dari Android 14 6 kali. Jadi kayak beda setahun. 6 kali. Bukan 5 kali. 6 kali major seingat gua. 4 apa 5 ya? 4 plus 5 deh kayaknya. 4 plus 9 dong. Enggak, 4 OS, 5 security. Enggak, Yang 5 lama ada bukan 6 major ya.
Ya gue lupa lah. Ya itulah maksudnya lama lah untuk Iya. update gitu. Jadi kayak ngomong software, ya walaupun tetap A3 ya, bukan A5 ya. Iya, masih A3 gue masih kurang. Masih kurang lah ya. Kurang, Oh, tapi ya Samsung gitu. Nah ini menurut lo siapa nih di antara yang tadi gue sebut? Gue Redmi Note 13 Pro 5G. Pro 5G. Enggak, bukan plus itu. 13 Pro 5G. Iya, gue juga sama sih. 7S Gen 2. 7 Iya, 7S Gen 2. Jadi kayak Poco X6 dikasih kamera bagus. Betul. Itulah Redmi Note 13 Pro 5G. Harga segini lu boleh ngarep kamera bagus sih. Iya. Itu seru ya di midrange kan gue bilang. Jadi di midrange gue sebut tadi ya. Kayak misalnya nih Infinix GT20 Pro. Itu tuh kenceng banget tuh. Bahkan ngalahin si Redmi lah gue bisa bilang lah. Ya, 8.300. Cuma kameranya hancur. Aneh kan? Itulah midrange. Jadi kayak di midrange itu tuh tidak bisa semuanya di rata kanan. Jadi kalau lu harus pilih nih, lu mau kamera, mau performa. Iya, cuman masalahnya kalau di flagship kan kayak iQOO tuh kameranya walaupun di downgrade tapi masih bagus. Performanya oke. Lah ini kadang-kadang kalau di midrange kalau lu kenceng banget kameranya tuh bisa jeblok banget. Jadi lu antara lu kamera jeblok banget atau performanya bagus banget. Cuman dua tuh midrange. Mantep gitu. Ya. Makanya main di midrange dong. Kalau ini mah bagus bang, pasti bang. Gimana sih? Kecuali Samsung, enggak lah. Oh kecuali Pixel. Ini midrange juga. Midrange juga. Baru ingat gue. Hardware 5 juta ini. Betul. Sangat jelek itu handphone. Ada yang marah lu ngomong gitu loh. Siapa? Gak apa-apa. Di komen-komen itu kan. Berarti dia belum melihat realita hidup. Iya. Dia emang sih gue juga kalau nggak tahu dalaman Pixel sih gue suka. Iya, luarnya Pixel bagus banget. Parah cuy. Desainnya cakep desain dari paling bagus lagi. Desainnya tuh. Menurut gue gimana? Ini paling beda pak. Iya. Dan ya satu-satunya kekurangan yang bisa gue dapetin dari desain. Cuman frame-nya doang yang glossy. Sisanya Sisanya ngikutin bagus iPhone, ngikutin iPhone kan. iPhone pun udah nggak gini kan. Ya iya, dia kan emang agak telat. Iya telat, yang birunya telat. Iya. Tapi desainnya bagus banget sih ini. Kayak dipegang tuh enak. Iya. Kayak lu tuh pegang lu nelpon di jalan tuh lu pasti paling beda di jalan. Diliatin ya soalnya. Iya, soalnya bagus banget emang. Cuma setelah tes yang lain-lain kacau. Ya, sangat tidak. Kameranya juga kurang sih. Kameranya sih kalau gue sih masih debatable sih kalau gue. Enggak, itu terlalu AI kamera. Lebih AI dibanding Samsung. Iya. Kalau gue sih ya udahlah. Dan lu zoom itu malah lebih bagus apa ya? Lebih bagus Realme 13 Pro Plus deh. Enggak heran. Gak heran Pak, heran. Iya. HP Cina kalau kamera beda sih. Emang semoga itu tahun depan dia balik ke TSMC lagi. Iya, ya. harusnya udah. Karena terakhir itu 2002. Tahun ini ya, 2024. 2025 dia harusnya pakai TSMC. Harusnya udah mulai bisa jor-joran tuh, udah mulai bisa ngejar semuanya. Tinggal ada tensornya aja, desainnya bagus atau enggak gitu. Gitu, ya udahlah ya. HP berapa juta? 45 tadi. Sekarang 5 ke 6. Sekarang 5 ke 6. Nah, 5 ke 6 nih kita ingat lah, ya udah. 5 ke cuman 4 sih ingat gua. Ya, Realme 13 Pro Plus, terus Vivo V40, Redmi Note 13 Pro Plus 5G, terus sama Samsung A55. Samsung V40 bukan 6999 ya? Itu Pro. V40 Pro. Nggak ada yang Pro. V30 baru. V30. Jadi Realme 12 Pro Plus, Realme 13 Pro Plus, Vivo V40, V30, si Redmi Note 13 Pro Plus, iya, Redmi Note 13 Pro Plus sama si Samsung A55. Kalau gua kayaknya A55 sih. Iya sih. Udah paling konsisten itu sih. Setlist sih A55 sih. Sulit ya. Sekali A55 harus. Sulit sih Samsung A55. Sebenarnya dia nggak terlalu nonjol di banyak sisi, cuman dia konsisten aja. Paling aman. Sama kayak flagship dia sebenarnya. Sama kayak flagship Samsung kan gitu kan. Dia nggak kenceng. Kameranya juga nggak bagus banget. Gitu. Maksudnya nggak the best, cuman di rata. Kalau dilihat semuanya dia. Ayo dong Samsung. Enggak lah, ngapain? Ya udah lah ya. Biar gua ke unpack kan, kayak teman-teman penonton gitu. Ayo kita menuju Samsung biar kita ke unpack. Gitu. Gue juga dong. Yo lu aja beli handphone Cina banyak lu. Nah, ini Samsung gua 2. Oh iya. Itu beli. Beli ya. Enggak bodo amat sih mau dia unpack apa enggak sih. Kalau berarti saya lu nyolong lu. Iya. Beli juga kan? Enggak sih. Tapi tetap sih ya kalau ngomongin kalau fair sama A55 yang paling A55 bagus. A55 bagus. Redmi Note agak pusing. Kalau dibanding A54 kemarin pas launching tuh lawannya ada, gue lupa deh.
kayak Redmi Note juga, jadi masih kalah dia. Iya, tapi Redmi Note, Realme, Vivo tuh lu tarung kamera doang sebenarnya kan, sisanya udah. Cuma enggak saat itu A54 tuh, iya pas gue coba A54 tuh ya udah kayak Simple, nggak bagus, udah tapi bagus gitu. stabil gitu. Iya. Nah ini A55 nih versi next level nih, kaget Betul. juga gitu. Tapi ya udahlah ya. Lalu ke 6 sampai 7 lah ya. 6 sampai 7 tuh ada Xiaomi 13T, lalu V40. Vega kalau menurut gue menarik Xiaomi V40 13T. Pro. V30 13 Pro. tahun lalu coy, 14 dong. 14T ya, sekarang Xiaomi V30 14T. Pro berarti. Ya. V30 Pro menurut V40 gua dulu. nggak V40 masuk dong gua. bener. Enggak kalau gue ya. Oh, List gua list lu ya. V30 Pro itu nggak masuk menurut gue. Aneh-aneh. Lagian itu 8 juta nggak sih? 8,89 ya? Kan udah turun juga. Udah turun. Oh, udah turun ya. Iya. Enggak, maksud gue yang 67 nih kalau yang 30 Pro tuh menurut gua enggak sih. Dia menang Zeiss doang. Iya menang Zeiss. Nah, makanya yang masuk siapa? V40. V40. Iya, V40 13T ini dua-duanya di Zeiss 14T. versus 14T ini Zeiss versus Leica berarti kan. Betul. Satu lagi siapa berarti? Enggak ada. Nggak ada. Realme nggak ada. Enggak ada. 13 Pro Plus? Ya itu kan Xiaomi. Red Xiaomi tuh. Realme 6 juta. Realme 6 juta, Pak. 5 sampai 6. Oh, bukan naik juga ya harganya? Enggak. Oh, iya lupa gue. Seingat gua ya. Nah, kalau salah enggak apa-apa. Jadi cuma dua tuh antara Vivo yang menurut kita menarik adalah V40 dan 13. Dan dua-duanya 14T. bagus banget. Hah? Dan dua-duanya bagus banget. Iya, menurut lu yang mana? Gue tuh susah banget. Gue juga susah sih. Gua sih 14T. Gue juga 14. Karena gua agak kecewa V40 itu karena ada chipsetnya aja. Oh iya, 7 Gen 3. Gak upgrade, sayang Iya, banget 7 Gen loh. 3 sialan banget ya. Udah kalau di upgrade ganti Dimensity lah, oke banget sih. Iya. Dan 14T juga ada telefotonya kan. Benar. Iya, 14T. Dan kita udah coba untuk hunting gitu. Bagus banget. Oh iya. Udah lah ya. Ya, itu Xiaomi Leica lah. Xiaomi Leica itu lu mau ngatain apa juga. Iya. Lu mau ngatain apa iklan, Ya. mau ngatain apa lagi gitu ya. Masih bagus. Leica-nya ini Enggak sebenarnya. asli deh, sampai sekarang gua nggak tahu ada iklan handphone. Sekarang kayak udah bebas iklan anjir. Ada kalau lu nemu di file manager kalau Xiaomi. Ya, siapa sih yang ke itu manajer tiap itu hari? paling rentan tuh. Ini kan kalau dulu kan memerlukan. Oh, kalau dulu ya dikit buka aja foto gitu. iklan dulu. Iya, tuh. makanya sampai sekarang lu sampai Sekarang paling di notif doang ya. Iya, notif pun juga bisa notif itu bisa dihilangin. Iya, notif Bisa hilangin. lu. Jadi gini, Disable. kalau lu pakai HP Xiaomi itu ya, pertama get apps lu di force close. aja. Bukan force close, di disable. Iya, disable sama Mi browser matiin. Oh, gua enggak pakai itu Chrome sih. aja udah. Pakai Chrome aja. Saran gua udah lu ilangin tuh. Jadi kalau misalnya punya orang tua yang pakai HP Xiaomi lu gituin. Jadi get apps sama Mi browser hilangin. Iya, Mi browser. Hilangin iklan. Kalau mau advance lagi ada lagi sebenarnya yang kayak dia tuh ngarahin iklan di settingan sih nggak gue deh. Iya. Kayak ngarahin preferensi iklan tuh matiin juga tuh. Itu soalnya dia kayak makan cage lu dan lu bakal dimunculin iklan sama yang aneh-aneh. ini glance dimatiin. Iya, glance juga. carousel. Glance. Itu di semua banyak HP sih yang kayak di Iya. lock screen poster gitu ya. Iya. Iya itu ganggu Gue banget. selalu sih. matiin. Ya udah lah ya. Kalau berarti setuju 14T ya? 14T. Ya 14T sih saat ini walaupun Vivo. V40 juga bagus. Iya sih. bagus. Cuman kayaknya untuk yang lain sih kalau ngomongin kamera sama yang lain gue lebih suka 14T. 14T. Mantap sih. Lalu kita ke 7 sampai 8. 7 sampai 8 tuh ada apa? Ya? Realme GT6 menang. Oh. Iya, GT6. Ya udah lah ya. Realme GT6 terus ada Vivo V40 Pro. Ya, Tapi nggak masuk sini kan V40. enggak V40 Pro enggak ada. Terus udah sih 14T Pro 9 juta ya. Ya berarti ini udah terakhir lah. Berarti kayak Realme 7 GT6 menuju 10 juta. 7 Nah. Ah, itu paling enak tuh. Berarti ada Realme GT6. Ini bagus-bagus soal semuanya nih. GT6 ya. V40 Pro. Enggak V40 ada. Pro nggak ada. Nggak ada. Ya. Kan nggak masuk ya. Iya. Realme GT6. Kalau ada masuk sih. Hah? pasti. Kalau ada masuk di list Masuk pasti. deh. Masuk. Ah, nggak juga. Kenapa emang? Kalau masuk 11 juta tuh, Pak. Nggak ada yang tahu tapi. Kabarnya 11 juta kalau masuk. Siapa yang iya. tahu, Pak? Iya. Dari Bird News gua dengerin. Bird News. Bird News gua. Kabar burung. Ini masuk dong. 10 juta pas. 10 mungkin kayak Ya harga. mending X100 kemana-mana. Iya, mending tuh. X100. Dia nempel X100. Iya, berarti Oh, iya. pilihannya cuma 14T Pro, 14T Pro, GT6 dan Redmi Note 12 Pro. Ya enggak apa-apa lah masukin list. siapa? Reno. Reno 12 Pro. Oh, enggak lah anjing, Reno 12 Pro enggak, Reno 12 Pro. Dia enggak ada list masukin gitu. Oh ya Oppo enggak masuk list sama sekali ya? Ada. Nanti apa ntar di flagship ya. Iya. Emang Tapi tahun ini Oppo lagi kacrut sih. bukan kacrut sih, lebih ke Ya ampas. Sudah ampas ya. Apalagi ya? Tadi gue lupa gara-gara Oppo. udah itu doang Enggak, gua. asal gue habis ngomongin Oppo Reno, gue lupa mulu lu ngomong apa. Soalnya tuh kadang-kadang ya kayak kemarin Reno 12 F5G tuh.
Ada tuh HP chipset begitu harga 5 juta anjing. Masa sih? Ya. 12. Ada loh, iya 12 12F. Iya 5 juta anjing. Pakai ada suara tadi tuh. Suara apa tadi tuh? Gue nggak denger sih. Oh gitu. Ya udah lanjut. Berarti pilihannya gua Realme GT6. Hmm. Kameranya masih oke. Lo apa 14T Pro atau GT6? Lu nyobain dua-duanya kan? Tapi nggak pegang beneran kayak gue pakai gini enggak sih? Ya karena kan lu nggak mau HP di bawah 10 Iya, juta. Mau. murahan. Wah, siapa? Mana HP yang di bawah 10 juta? Gue tanya. Di tas ada. Apa anjir? Apa? Apa gak ada? V40 Lite. Ya tai banget. Susah banget lu. Gak ada. Ya udah, apa lu berarti? Tadi pilihannya aja 14T 14T Pro Pro. sama Realme GT6. Oh di antara dua itu dong ya? Iya, Iya, ada apalagi. lagi yang oke. S24 FE. Oh iya bener. Gue 11. Gue dari tadi yang gue mention Samsung mulu ya biasanya. S2 bukan S10. Enggak. 99999. 8999 ya? 8999. Enggak, 8999 tuh S23 FE, Pak. S24 FE itu 999. Ya berarti 10 juta. 10 juta tuh. Tapi bisa S2 lah ya. Tapi masuk dong. Bisa juga ya. S24 FE. Enggak Realme GT6 gua. Enggak sih, S24 FE gue gak menarik sih. Gak tertarik banget. Dia oke tapi ya udah gitu. S24 FE. Ya udah kayak konsisten biasa aja gitu ya. Enggak ada yang menarik mencolok. Bagus sih cuman ya udah gitu. Gue lagi mikir nih, ya mungkin bisa lah F24 FE lah. Kita Tapi masukin itu lah. nggak gue pilih juga sih buat yang menang di antara tiga itu. Gue sih tetap Xiaomi, kenapa gak? Apa gua Mi Fans kali ya? Enggak ya, gue kan. Buka bajunya dong. Jangan. Apa gua Mi Fans ya? Enggak juga sih, gue bukan Mi Fans ya. Karena gue pakai Oppo juga, laptop gue Huawei. Iya. Bukan Mi Fans ya, cuman Mie-nya emang di hati. di hati memang di hati. Xiaomi-nya di hati. Gua kalau Tapi emang kalau fair-fairan bagus gak menurut lo? 14T bagus. 14T Pro. 14T Bagus, Pak. bagus. Walaupun telenya geter, tapi dia sisanya bagus. iya bagus gitu kayak Haptiknya Xiaomi itu mau di harga berapapun juga bagus nggak sih? Kecuali iya. fans baru dia. Enggak lah ya. Ya gue milih itu deh. Dia pakai apa 14T sih? Pro. Chipsetnya 9200 ya? 300. 300 sih, ya bagus. Bagus. Cuman dia slow yang slow. Tapi emang GT6 tuh emang enggak, GT6 itu salah satunya dia jadi all rounder sayang aja, tapi namanya GT gitu GT. sayang. Kalau dia adalah namanya Realme 13 Pro Plus tapi kayak GT6 yang sekarang. Wah, Oh, makin kaya Realme. jadi GT6 ini tuh sebenarnya rasa Realme number. Harusnya, cuman kan emang dijual promo. Ya, Cuman tapi ya masih oke lah ya. gue sih Realme GT6. Karena Aldi pakai juga GT6 beneran. Gue 14T Pro. 14T Pro, F14 Pro, iya oke. Ya udah lah ya. Kita dari tadi tidak ada list Oppo. Nah, Realme sekarang juga ada 1, deh. 2. Sekarang ada. Sekarang ya. ada. Untuk flagship lah ya. Ya flagshipnya Oppo masuk lah. Jadi kita gak usah ngomongin harga ini dari 10 ke 20 aja deh. Berarti high end ya. Iya, yang di high end. Menurut gue yang paling menarik sekarang masih X8. Fan X8 Pro ya. Nah, kita bagi dua, lokal sama luar. Biar Boleh. lu juga ada pilihan. Aduh, luar ya. Luar banyak pilihan, Pak. Ya nggak apa-apa. Banyak banget anjir. Ya kan biar kasih dia pilihan juga. Oh, gitu ya. Dari tadi kan lokal murah lagi. Kalau lokal tuh yang sangat membekas di gua adalah Xiaomi 14. 14 oke. Xiaomi 14 X8 Sama S24. S24. S24 S24 gua terlalu Vivo biasa sih. X100. X100 Oh biasa. iya, iQOO 12. X100 Pro, X100 iQOO Pro. 13. Iya, iQOO 13, X100 Pro. Itu, 4 itu sih gua. Ya, kalau gua milih X100. Iya. Best. Ini kalau di harga berapa BTW? 10 sampai 15 Flagship 20 tapi lah. lokal. Flagship Flagship masuk lokal lah, 10 sampai 20 lah. Flagship masuk Kalau Indo. gua ada 4 tadi gua bilang tadi tuh. Gue tetap sih ini S24 Ultra. Ya, itu kan itu ya boleh lah. S24 Ultra lu ya? S24 Ultra. Tapi kalau Enggak, gua S24 Ultra kan enggak, tadi gua bilang 10 sampai 20. Oh iya. S24 Ultra tuh 20. Oh iya, lebih dari 20 ya. 20-an apa lagi? Ya Abis udah di atas berarti ini cuma ya udah itu berarti doang. ini X8 Pro. X8 Gampang Pro. pilihannya kalau gitu. Bukannya 20 lebih, Pak dia, Pak? 19/9 kan? 20 lebih, Pak. Enggak. 19/9. Masa sih? Iya. Bukan 20-an ya? Enggak 19. 19/9. S8 Pro. X8 Pro. Gue Vivo X100. Dia software udah matang banget, udah bagus, smooth banget. Ini kayaknya OS paling smooth yang pernah gue coba. Betul. Ini. Kalau gua itu Kamera. tadi, kalau gua ada 4 tadi kan gua bilang Xiaomi 14, Vivo X100 Pro, lalu iQOO dan siapa satu lagi gua lupa. Lah, ada kenapa di bawah? Ini gue. Oh, Ada 4 saja, satu lagi siapa ya? Gua lupa lagi. apa? Tadi cuma 3 ya. Ada satu lagi. iQOO, apa? iQOO. Agak iQOO X100 Pro itu untuk Vivo. Iya. Sama Xiaomi 14. Oh, X8, nama X8. Oh iya, empat X8 itu. biasa. Nah, gua itu milih X8. Kenapa? Alasannya ada 2. X100 Pro itu bagus tapi gede banget. Betul gedenya. Xiaomi 14 compact kecil, suka gua kameranya, suka banget. Gua foto-foto kayak point shoot selesai.
tapi 8 panas. Gen 3. Panas. Menurut gua panas. Maksudnya kayak kalau buat game ya ini kita ngomongnya kayak dan video juga panas itu. Baterai juga kurang gak sih? Iya, baterai juga Baterai kurang. kecil. Agak berat, agak boros dia. X8 tuh yang bisa cover semua, Pak. Iya. Ya karena dia terbaru juga sih di Iya, antara lain kan. iya, karena itu terbaru juga sebenarnya agak-agak aci sih ya. Iya. Tapi tetap aja untuk tahun ini tuh X8 jadinya. Karena dia pertama nggak gede banget, kameranya bagus, Iya. performanya oke, dan tidak panas. Iya. Dan satu lagi ColorOS. ColorOS. Itu dia. S24 juga dibabat habis kan sih sama Iya. dia. Makanya gue dari awal muncul S24 gue nggak tertarik emang. Makanya kalau mau Samsung tuh ultra aja. Iya. Benar. Kalau biasa-biasa yang aja. S24 iya Iya. S24 biasa tuh gue agak bingung sih alasan lu kenapa beli ya. Kayak aneh gitu. Cuman ya beda kali ya preferensi ya. Preferensi orang Mungkin ya. pengen Samsung tapi yang kecil Iya, gitu. oh gue kira pengen Samsung tapi unpack apa namanya? berarti kalau lu apa tadi? S24 Ultra Iya. S8 Pro. X8 Pro. S8 Pro. Oh berarti sekarang 20 ke 20. Nah, sekarang terakhir nih ya ini 20 sampai yang udah lah sampai lolos lah. Ini masih yang lokal kan ya? Iya. Ya lokal. Lokal Ultra pilihannya Ultra X Fold 3 Pro sama Fold 3 Pro sama Samsung Z6. Bisa Z Flip 6. Gue jujur deh, Fold itu mau sebagus apapun gue gak tertarik. Fold Gua Boleh dong. Gue Boleh. kalau Fold gak tertarik boleh dong. Gue Ya, fold pertama preferensi kan. nih, gue juga kayak gitu dulu. Tapi fold pertama yang bikin gue tertarik sama HP foldable itu Fan N3 sebenarnya. Betul. Oh, entry. Karena dia lebih gede kan. Lebih gede dan dari softwarenya juga udah apa ya? Itu emang HP buat HP foldable. Iya. Gitu, software. Dia sekarang kalau yang Z Fold ini bagus desainnya doang. bagus desainnya. Untuk software. Sisanya udah Softwarenya juga bagus sebenarnya. enggak. Bagus. Jual AI doang. Tapi bagus overall. Ya memang bagus, cuman jual AI doang gitu. Kalau dibanding gak terbaru lah. Iya. Gak berbaru gitu. Gua ngarep tuh dia tuh bisa ngelawan si Oppo. Maksudnya dengan dari segi bikin software ya. solusi multitasking yang Iya. bagus gitu. Tapi ya. ternyata tidak kan pas Ah. launching tuh agak sayang banget anjir. mana crease-nya juga masih kelihatan, masih lu giniin masih berasa banget. Kayak kelihatan dari sini juga kelihatan banget. Iya. tuh. Iya. Jadi Dari depan aja masih kelihatan. kita tunggu ya Oppo Find N yang baru. N5 Ya atau semoga N4. aja tahun depan ada foldable yang baru. Iya, udah. Dan ya udah. Paling itu doang sih. Terakhir berarti. Nah, lu ini khusus buat lu nih. Dari HP-HP luar yang udah lu coba. Yang terbaik siapa? Gimana ya? Kalau rating yang paling tinggi tetap ini. Kan itu Tapi handphone lokal. kalau kamera, ya kalau kamera Oh, X100 Ultra bener ini. udah nggak ada pilihan lain gue selain ini sebenarnya. X100 Tapi lu Ultra. udah ntar gue dibilang Mi Fans ya. Gue lebih suka Xiaomi, gue suka Leica soalnya mau diapain lagi ya? Ini tuh ada aspek-aspek terbaiknya, kayak speakernya bagus, terus Kameranya haptiknya bagus, Kameranya kamera bagus, cuman gue nemu yang lebih konsisten dari ini gitu. Ya dua inilah, X7 Ultra Oh, S7 Ultra. atau X8 Pro ya, sama ini X100 Ultra. X100 Pro juga bisa dipilih sih di sini, cuman karena ada yang Ultra, yang dipilih Ultra. Yes. Lebih bagus soalnya. Tapi gue tuh ngeliat tuh Xiaomi dengan kamera bagus tuh kayak kurang cocok brandingnya sebenarnya. Walaupun dia udah gandeng Leica gitu. Iya. Enggak, kalau gue masih masuk sih. Gue entah kenapa. Leica tuh harusnya Xiaomi tuh jualnya tuh kayak casual use-nya gitu loh. Harusnya kan Yang pengguna Xiaomi anak muda banget gitu gitu ya. loh, Yang iya. anak muda gitu ya. iya. Tapi emang untungnya bagus. Untungnya Leica-nya. bagus. Gue suka Leica. Dia kalau di Itu scene- sebenarnya udah biasa sih suka Leica Iya. tuh. Karena emang kan ada macam-macam kan. Ada yang Zeiss, ada yang kerjasamanya sama Hasselblad, Iya. sama Leica. Cuman Leica itu beberapa tech reviewer, gue gak bisa sebut, lebih suka Leica. Betul. Karena Leica Cuman gue memang- bisa melihat kenapa sih. Iya. Karena emang stylenya distintif banget, itu udah Betul. tahu kalau itu Iya. HP Xiaomi. Iya. Udah tahu itu Iya. yang kalau capture HP Zeiss Xiaomi. enggak. Kalau Zeiss itu dia memberikan Zeiss, rasa. iya Hasselblad sih. apalagi kan. Cuman Hasselblad. expand doang yang beda. Jadi Kalau nggak Leica memberi khas. beda, iya. Beda. Kita tunggu aja ntar Aitel sama Tete Artisan. Ya seperti itulah ya kira-kira penggunaan hari-hari dan itu sebenarnya bukan ya itu kira-kira list-list yang menurut kita paling menarik di tahun 2024 sih. Betul. Gua Tapi nunggu tapi X2. ya lu jangan ambil hati kalau salah. Siapa tahu lu Nggak ada jawaban salah lagi. Iya ya. lu kayak bisa beli aja lu. Gue aja nggak bisa beli nih. Iya, susah kalau yang ini susah lah. Susah. Iya, susah. Alvin doang yang bisa ya. Emang iya. Sosok miskin lagi. Ntar beli dong S200 Pro Mini. Oh iya, beli Pengen dong. gua, Kan gue pengen pengen. coba. Iya. Kemarin Alessa bawa sebentar doang seminggu. Dipakai selfie lagi sama orang. Pakai selfie. Ya, adalah. Gimana? Oh iya oke. Terus lu beli nggak X200 Pro Mini? Udah nunggu Pro biasa aja. Lu mau yang paling mahal mulu. Ya, gue milihnya yang paling bagus. Ya iya Kalau sih. yang paling bagusnya murah ya gue beli.
Pro Mini itu harganya. Enggak, mana ada paling bagus murah nih, ultra. Lu tau nggak? Salah satu kelemahan X8 yang biasa. Karena orang tahu Pro Mini itu kalau lu beli dari toko di Indonesia itu dapatnya paling 14 juta. Iya, bisa segitu. Kalau tambah singkat lagi bisa 13 gitu. Makanya X8 kemarin tuh banyak yang bilang kemahalan karena Pro Mini kayak dan dengan hardware yang katanya lebih bagus. Katanya ya. Oxygen OS Iya. kan. Baterainya itu sih. Iya, baterainya juga. Ah, yaudah lah ya. Origin kali maksud lu? Origin. Oh iya, Origin kok Oxygen. Oxygen. Betul, OnePlus. Oxygen HP-nya apa? Itu OnePlus. Oxygen mah OnePlus. custom. Yang nggak pernah launching. Ya, mungkin itu aja dulu Bego Teknologi kita kali ini. Semoga lu bisa beli nih handphone kayak dia punya. Ya. Ya. Kita amin ya. Kita juga sih pengen sih. Tapi ya kira itulah ya isi hati Alvin Zahra alias Sound 6 di tahun 2024 kira-kira. Iya. Walaupun dia tidak banyak bicara di mid range dan bawah. Iya. Banyak kok tadi. Wah, banyak banget. Udah tutup kali ini. Kita tunggu ya tahun depan dia handphonenya apa aja. Iya, kita lihat ada Itel gak tuh. Ya, sampai jumpa minggu depan. Bye bye.